Masya Allah. Tenang lu, saya pengen kasih tahu lagi jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita lagi di mana nih Anwar? Kasih tahu, kita lagi di mana sekarang nih? Di Pondok Mufidah Santi Asromo. Wih, daerah mana? Pesantren. Daerah Pasir Ayu. Terima kasih banyak ya Anwar. Tepuk tangan dong buat Anwar. Terima kasih Anwar. Sini, boleh duduk lagi, silakan. Silakan dijauh Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ingat berteman dengan lawan jenis. Boleh tidak? Boleh lah. Kan nenekmu. Mamamu, tunggu dulu. Mungkin yang dimaksud oleh Januar dan termasuk yang di rumah adalah berteman dengan lawan jenis. Bergaul, berteman. Cuman Islam tidak pernah melarang. Yang penting ikuti aturan syariat. Betul? Yang pertama, jangan berdua-duaan. Karena di situ nanti ada godaan. Contoh. Apalagi naik motor. Ketara itu. Kalau orang naik motor itu setengah lingkaran suami istri. Kalau lingkaran penuh orang pacaran. Waduh. Setengah lingkaran suami istri. Kalau motornya yang dipegang bapaknya yang bonceng. Iya. Ada lagi? Ada lagi. Satu lagi. Kalau di boncengnya helm yang dipegang. Nah berarti? Tukang ojek. Ingat, tetap jaga jarak, hati-hati. Oke? Bagusnya menjaga jangan sampai kena fitnah. Betul tidak? Dulu pernah diwacanakan supir taksinya. Bagaimana kalau supir taksi? Lihat dulu keadaannya. Walaupun beda mahram, tapi lihat dulu keadaannya. Jangan sampai justru, nih coba tukang ojek. Susah kita dapat tukang ojek perempuan ya. Berarti kita dapat tukang ojek laki-laki. Tapi jangan pegang. Tapi kalau di sini saya lihat turunan. Matilah orang kalau tidak pegang. Turunan sama tanjakan. Iya kan? Terus tanjakan. Dia nggak pegang. Kejumplak dia. Ya berikutnya. Jangan berkumpul. Berbagi. Ini bagus ini. Dibagi. Menyukai lawan jenis itu fitrah. Normal. Nggak salah. Justru bahaya kalau tidak ada. Bahaya. Itu lumrah. Anak kecil saja malu. Saya punya anak cowok sendiri di rumah, Anwar. Yang lainnya kakaknya Naura, Aira, Masyita. Itu sekarang enggak dibikin peraturan di rumah. Lantai 2 usus cewek semua. Enggak boleh ada laki-laki naik. Karena sudah timbul pembatasan. Mohon maaf, yang berikutnya tutup aurat. Apalagi? Tahan pandangan. Oke? Jamaah. Tapi jangan, betul kata Habib tadi, jangan sampai putus silaturahmi. Benar. Karena ada kalanya kita butuh. Benar. Kenapa? Tapi gini tadi ada yang belum terjawab dari Apa Anwar. itu? Gimana cara ngebalas suratnya tadi itu? Kan dapat surat ya Anwar ya? Oh mohon maaf. Berkaitan dengan surat, maka balaslah dengan surat yang sama. Dengan surat yang sama. Kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ih pintar banget ya. Oh iyalah. Saya sih berharap dia salah, kenapa benar ya? 10 tahun Islam itu indah. Malu-maluin Coba, aja. kalau Assalamualaikum. Harus dijawab. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Dari sedikit ke banyak. Dari sedikit ke banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi ada salam tidak boleh dijawab. Kenapa? Karena dia salat berjamaah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang di belakang. Waalaikumsalam. Nggak bisa. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ilmunya ya tentang perwanitaan. Kayaknya expert banget Ustadz Maulana. Oke, kita kasih kesempatan lagi sama jamaah lagi yang ada di sini. Tadi cowok udah, sekarang cewek lagi. Semua deh yang mau nanya angkat tangan ayo. Mana dia? Mana? Tadi udah ya Anwar. Oke boleh maju sini saya. Karena orangnya kepo. Namanya siapa? Namanya Dewi. Mau bertanya, Iya. saya memiliki teman yang sudah terjerumus ke hal yang kurang sehat. Pergaulan yang kurang sehat. Nah bagaimana cara buat
kembali lagi ke hal yang baik. Itu aja pertanyaannya, ada lagi Dewi? Udah, tepuk tangan dong buat Dewi, makasih banyak. Habib, mohon izin Bib, silakan dijawab Bib. Ini meluruskan teman yang terjerumus Bib, di lembah kenistaan. Iya silakan Bib, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menyelamatkan teman kita yang sudah terjerumus. Artinya tentu dengan nasihat. Nasihat ini bukan berarti ketika kita menasehati seorang kita sudah baik. Jadi diawali dengan apa? Diawali dengan niat. Di dalam kitab Al-Isral Muqarrabin itu pernah dikatakan suatu perkataan yang indah ketika kita pengen berbuat sesuatu sehingga sesuatu tersebut menghasilkan. Apa? Yang dikatakan man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanah. Jadi sebelum kita memulai, kita pengen nih nyelamatin teman kita. Maka dikatakan siapa orang pertama dengan niat yang bagus. Dia bukakan pintu niat ketika ingin menasehati seseorang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan buat yang berniat dengan niat yang bagus tersebut 70 pintu hidayah taufik. Jadi makanya orang itu kalau pengen nasehatin orang jangan merasa kita itu lebih bagus. Oh dia belum sunnah, saya sudah sunnah. Jadi kita ajak dia sunnah, salah. Karena ketika kita mengajak orang itu untuk berbuat baik, komitmennya kita pun harus baik. Walaupun kata Imam Hasan Al-Basri, ada nasihat, walaupun beliau mengatakan kalau kita nasihatin orang, nunggu kita hebat dulu menjadi orang yang baik, nggak ada orang punya nasihat. Karena nggak ada manusia itu yang sempurna. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita pengen menasihati seorang tidak juga harus menunggu kita menjadi baik, tidak. Kata Imam Hasan Al-Basri kalau menunggu kita menjadi baik nggak ada nasihat baik akan keluar. Tapi minimal ketika kita mengajak dia ke suatu kebaikan itu kitanya punya niat yang bagus. Ketika dia tidak mau misalnya terjerumus, dia tidak mau balik. Tidak akan pernah bosan kita sebagai teman untuk ngajak teman kita. Enggak sanggup juga misalnya. Sudah kita ajak berkali-kali, sudah kita ajak tidak mau juga kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita katakan? Kalau betul-betul teman, bangun tahajud, sebut namanya. Doakan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan teman aku ini hidayah taufik sehingga kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih sedikit ya, ini buat anak muda. Ini Barmak. Ibn Amr alaihi rahmatullah. Itu pernah juga beliau sama menyampaikan apa? Beliau mengatakan kamin syabin. Berapa banyak anak milenial? Ratusan tahun yang lalu, milenial juga ada. Kalau diajak untuk berbuat baik, bertaubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, apa jawab mereka? Ini atubullah dan ba'dal ghab, nanti saja kan masih muda Ustaz. Besok-besok saja baru umur 18, baru umur 20, Ustaz Maulana baru 20 tahun setengah umurnya. Sisanya. Kok sisanya Pak? Berapa banyak anak muda itu kalau diminta ke jalan Allah, hadir majelis, ikut kebaikan, apa mereka katakan nanti saja. Ini atubullah dan ba'dal ghab, besok-besok saja taubat kepada Allah. Wa ja'ahu malakul maut wa huwa fil ghaflah. Sayangnya malaikat maut itu menjemput enggak mikirin umur. Kalau sudah ada jadwal dari Allah Subhanahu wa taala dan ketika dijemput oleh malaikat maut, ini anak milenial sedang terjerumus. Maka apa yang terjadi di dalam kuburannya? Wasara fi jawfil gabar, maka apa yang terjadi di kuburannya? Siksa Allah Subhanahu wa taala walaupun masih muda. Jadi sampaikan sedikit ancaman tidak masalah untuk agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa-apa mengancam, Bib.
Akan Allah itu basyiran, Nabi itu kan basyiran wa nadhiran. Oh begitu. Nabi Iya. itu pembawa kabar gembira, juga pembawa kabar ancaman. Oh Ya. jadi gini, kita kasih warning. Sebagai teman itu tetap harus ngomongin kalau teman kita salah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah dan juga ada di sini ya. Masya Allah ya. Sekarang kita lanjut nih buat jamaah yang lagi nonton. Sebagai orang tua, ini banyak nih orang tua yang kadang-kadang memaksakan kehendaknya kepada anak. Dikekang anak terus ya. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Nggak boleh begitu. Akhirnya karena anak ini selalu dikekang terus semua orang tuanya, ini anak penasaran. Malah jadi mencoba-coba pergaulan yang enggak-enggak. Nah ini bagaimana nih Ustaz Syam nih, mohon izin penjelasannya. Ini boleh dibilang dilematis orang tua, enggak dikasih tahu salah, dikasih tahu terlalu keras juga salah. Bagaimana caranya orang tua harus memberitahu kepada anaknya, mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para santri dan santriwati yang mungkin sebahagian ada yang dipaksa orang tuanya masuk pondok. Ada enggak? Masa sih? Jujur aja deh. Dipaksa enggak masuk sini? Masuk pesan. Angkat tangan yang dipaksa. Wah dia tadi udah mau angkat tangan tadi Ustadz nih. Yang mana? Ini tadi Kenapa udah dia itu? mau angkat tangan tadi Angkat nih. tangan. Nama siapa? Kayak press conference loh. Kayak press conference sekali. Nama siapa? Kadafi, Kadafi. Kadafi. Kadafi asli mana? Jakarta. Jakarta. Oh dari Jakarta. Tegap nak, tegap. Hup. Kamu dari Jakarta. Iya. Kamu kangen dengan ibumu. Enggak. Kamu rindu. Nah Ustadz jangan gituin, anak orang nangis tahu. Kasihan, udah jangan ditemenin deh. Ya Allah, Ustaz sih. Ya Allah, sabar ya. Mau nanya aja, Ustadz Syam. Waktu masuk sini, kemauan sendiri atau disuruh orang tua? Disuruh orang tua. Dipaksa nggak? Di keinginan orang Dipaksa. tua. Dipaksa. Dipaksa enggak? Dipaksa. Orang tuanya Ini dengerin nih. Ini saya suka dia. Jujur. Jujur. Tapi setelah dipaksa, senang nggak ada di pesantren? Senang. Iya. Nah, padahal awalnya Enggak senang. enggak seneng Ustaz. Kenapa? Saya mau sampaikan nih. Ya, kepada siapa Ustaz? Semuanya yang ikut nonton, Heeh. biasanya kalau kita sakit dipaksa minum obat. Betul. Betul. Tapi obat itu nggak mau. Tapi setelah diminum enak juga. Walaupun pahit, karena dia adalah obat. Begitulah pesantren. Masya Allah, tepuk tangan dong. Jadi subhanallah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan orang tua yang mengekang anaknya, ya sedikit relate dengan kita-kita yang dibawa sama orang tua kita ke pondok, ke asrama. Agak sedikit dipaksa mungkin awalnya sama orang tua. Saya waktu mondok, kalau udah maghrib, saya duduk di tangga asrama sambil mendengarkan suara Al-Quran dari masjid. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Senja gitu ya, matahari terbenam sambil mendengarkan ayat ketika hari kiamat datang terpisahlah anak dengan orang tuanya. Langsung saya mikir, ini hari kiamat baru terpisah anak dari orang tuanya. Orang tua aku masih di dunia udah misahin aku dari dia. Saya udah dibawa ke pondok, apa orang tua aku gak sayang sama aku? Subhanallah. Tapi ternyata apakah boleh orang tua mengekang anaknya? Itu hak orang tua kalau itu untuk kebaikan. Hak orang tua kalau untuk kebaikan, untuk mengekang anaknya. Bukankah pendidikan itu dimulai dari 7 tahun awal sebagai raja kita? Mau makan apapun dikasih sama orang tua, mau beli apapun dikasih. Pokoknya lebih mahal baju baby dibanding baju orang tuanya. 7 tahun kedua dia adalah tawanan kita. Makanya kalian sedang ditawan di sini. Lalu 7 tahun yang ketiga barulah menjadi sahabat kita. Maka hak orang tua untuk mengekang anaknya. Kenapa? Karena nanti di akhirat yang ditanya bukan anaknya, tapi yang ditanya adalah orang tuanya. Kenapa anakmu bisa seperti itu? Padahal dia kutitipkan padamu. Maka jangan pernah protes kepada orang tua. Mungkin awal terpaksa masuk pondok ya.
Sekarang alhamdulillah paling sedihnya kalau dengar lagu Ummi Thumma ummil haddi akhir yum fa'umri Hubbi mil awil hayati hammu hammi Illi kattar khir hadab khirha fi dhammi Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ya qala ya bunaya inni ara fil manam inni adzbahuk fanzur madza tara anakku saya lihat mimpi saya disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu kalau seorang nabi bermimpi sudah pasti dari Allah sudah pasti perintah Nabi Ibrahim nanya dulu fanzur madza tara bagaimana pendapatmu nak Masya Allah. jadi ada juga diskusi kepada anak Allah taala Iya, jadi walaupun orang tua ini keras memberikan sesuatu arahan yang pengen terbaik sama anaknya, tapi orang tua ini kan nggak ngikutin perkembangan zaman. Betul kadang. sekali. Jadi anak ini lebih mengerti zaman sekarang ini Pak, kalau misalnya seandainya aku kerja di sini itu susah dapat kerja. Yang dapat banyak kerjaan itu adalah yang berhubungan dengan teknologi. Wah Masya seandainya Allah. begitu. Jadi anak bisa Betul. diskusi juga sama orang tua. Betul sekali, Mas Jazakallah Fadli. khairan Sama-sama, katsiran. Makasih Mas banyak Fadli. Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah. Lanjut. Lemes amat. Lanjut. Oke. Banyak orang yang berpendapat, kok kamu masih begitu aja sih gak ada perubahannya? Iya biarin aja bro, ntar nunggu hidayah. Nah bener gak? Ada gak yang ngomong kayak gitu temennya? Ada ya? Selalu kita dengar gitu, nunggu hidayah. Ntar juga nunggu hidayah aja dulu. Nah pertanyaannya, di mana tuh yang namanya hidayah? Perlu kita jemput, apa kita tunggu? Seandainya kita jemput, kita bisa dapat di mana tuh yang namanya hidayah? Mohon izin penjelasannya guru kita kembali nih, Habib Muhammad Syahab. Tafadhol Habib. Iya. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya hidayah. Hidayah ini mahal. Tidak segampang kita sebutkan bagaimana hidayah. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pernah mengatakan kepada Rasul, "Innaka la tahdi man ahbabta." Allah pernah mengatakan kepada Nabi bahwasanya Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah taufik. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan di mana sih kita mendapatkan hidayah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Di tempat-tempat yang baik. Di tempat yang memang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal contohnya, ini sedikit pengalaman Ustaz Maulana. Saya waktu mau mondok itu, di waktu di Palembang, lihat anak kecil-kecil ini, waktu itu kita masih SD lah, saat itu masih kecil banget, saya belum mondok. Di dekat rumah ada yang meninggal. Dekat rumah ada yang meninggal. Itu biasanya kalau ada meninggal, santri-santri dipanggil untuk ngaji kan. Nah, Terus dikasih jadi duit, di dekat dikasih rumah makan. juga ada pondok pesantren, maka dijemputlah anak-anak santri ini untuk ngaji di tempat yang meninggal tersebut. Betul. Tapi yang meninggal nggak bangun, Ustaz. Kalau meninggal bangun kabur semua ntar. Waktu itu lihat anak-anak kecil enak, lihat dia baca Yasin wal Qur'anil. Lancar mereka bacanya saat itu, bukan ngebaguskan diri, saat itu kan masih kecil. Nggak tahu, pengen pokoknya ngaji seperti mereka. Maka saya bukan dipaksa mondok pesantren, tapi saya maksa orang tua saya untuk berangkat mondok saat itu. Jadi selepas SMP itu saya maksa supaya orang tua saya untuk berangkatin pondok. Artinya hidayah. Allah itu enggak mandang umur siapa saja untuk mendapatkan hidayah. Nah kita jemput hidayah tersebut jangan nunggu, sama seperti yang dikatakan sama Mas Fadli tadi. Kita cari, oh di sini ada pondok pesantren. Datang walaupun kita tidak mondok, ikut pengajiannya misalnya. Atau ada musola-musola di rumah. Atau ada majelis-majelis ta'lim. Duduk kita sama orang soleh. Kenapa? Ada perkataan yang indah. Alaikum bimujalasatil ulama. Wastimai kalamil hukama. Fa inna allaha yuhyil ardal maytata bima'il matar. Fa inna allaha yuhyil
fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Perkataan yang indah yang mengatakan untuk di antara supaya kita dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu. Bagaimana di antaranya alaikum bimujalasatil ulama. Duduk kita kumpul seperti ini. Duduk sama orang-orang soleh. Pandang wajah mereka. Dengarkan nasihat mereka. Untuk apa kita duduk sama mereka? Yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena hati manusia ini bukan cuma paku yang karatan. Hati kita ini bisa karatan. Lantas bagaimana supaya hati kita ini tidak karatan? Duduk di majelis ilmu, duduk sama orang-orang soleh. Kenapa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hati yang mati, dapat hidayah dari Allah dengan nur dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujannya, itulah bagaimana di antara menjemput hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara masalah tentang hidayah, nggak ada tuh yang namanya menunggu hidayah. Kalau ditunggu nggak akan pernah dapat. Tidak akan pernah Dicari. Di mana tempatnya? Di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Dengan ilmu Waduh, agama dan subhanallah. lain-lain. Ini Masya Bicara Allah. tempat Ustadz Maulana mana? Sebenarnya kenapa ini? Ustaz, Apa lagi ngapain di nih? situ? Saya jauh-jauh di Majalengka ya. Kenapa Kok sih? aku udah diajak Sini, Bib. healing? Kenapa sih? Keliling. Kan harus healing. Keliling. Apa? Healing. Healing. Keliling apa sih? Apa healing? Oh healing. Oh mau healing. Iya nih, kita aja jauh-jauh dari Palembang ke Majalengka buru-buru nggak diajak healing. Ya. Gimana Emang nih, ada tempat Sasa? healing Mas Fadli? Aduh, jadi ini pada pengen healing semua. Makanya. Iya, iya. Biar jamaah di rumah tahu kalau Majalengka itu banyak juga tempat objek wisatanya. Oh gitu. Ya udah ngomong dong, gak usah pakai sedih-sedih gitu. Drama banget sih. Saya sih deketin Apa? pimpinannya. Kenapa Kalau begitu? memang Pak Dinda ngajakin, aku diajakin sama beliau aja. Enggak, jangan ngerepotin. Saya aja yang ngajak. Tapi sebelumnya kita pamit dulu ya. Terima kasih banyak nih buat semuanya Pak Kiai ya dari Santi Asromo ya. Mudah-mudahan berkah semua buat murid-murid di sini. Amin. Sebelumnya kita mau izin dulu ya. Kita mau izin dulu. Mau jalan-jalan boleh ya? Iya. Nanti kita minta referensi ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya. Terima kasih. Memang ada tempat. Ada yang Emang di rumah jauh nih, nggak? ya. Jangan kemana-mana ya. Jangan Berarti kemana-mana. sebentar janji ya aku diajak. Jangan Saya kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya. Saya diajak healing jalan-jalan. Setelah Jamaah. yang satu ini. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Sudah mansur, maka menikahlah hai pemuda. Sayapku sepi